Hai semuanya, bertemu kembali bersama aku Sulu SPTKA dan juga Halo Rizwan, halo semuanya. seneng banget ya di podcast pertama Sahe Podcast. Betul banget. Udah lama banget kita bikin konsep yang akhirnya ternyata jadi juga ya podcast pertama Betul kita. banget ya, akhirnya kita membuat podcast pertama kita di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih semangat dong ya. Masih pastinya. semangat Agustusan nih, semangat 45. Jangan-jangan kamu juara lomba balap karung nih kayaknya. Aduh, karunya udah gak cukup ya. Dan yang pasti kamu pasti menang terus ya. Menang terus gak ya? Kayaknya sih menang terus tapi dulu. Gak sekarang. Tapi nih, Oke. aku mau ikutan lomba juga. Lomba masih 17 Agustus juga nih. Betul banget. Oke. Jadi kompetisi podcast yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Wow, keren juga ya ternyata. Bukan lagi bertemakan tentang hashtag cerita kemerdekaan. Oke, boleh diceritain dong detailnya kayak gimana Suling? Boleh banget. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informasi mengadakan kompetisi podcast yang bisa diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Tentunya kalian bisa langsung kunjungi atau klik di ceritakemerdekaan.com. Di sana udah ada syarat dan ketentuannya sampai tanggal 4 September loh. Wah, masih ada kesempatan ya ternyata ya. So, ya betul banget apa yang tadi Suli katakan bahwa kita sebagai kaula muda, kaula muda ya. Generasi Gen Z. Generasi Gen Z untuk yang punya ide kreatif, yang suka berbagi cerita tentang semangat kemerdekaan dan apa yang kamu lakukan selama pandemi corona ini boleh di-share banget ke langsung nanti bisa di-share ke platform-platform untuk di podcastnya dan bisa langsung di-tag ke Kementerian Komunikasi dan Informasi bisa lewat IGTV, Spotify, Anchor ya. Anchor. Maaf ya, maaf. Anchor. Nanti kamu bisa selain kamu bisa berbagi cerita dengan banyak hal, kamu juga bisa dapat hadiah yang banyak banget pastinya ya. Total hadiah sampai 90 juta loh guys. Aduh. 90 juta kita bisa beli apa nih kata-kata? Aku langsung bisnis dan usaha karena selama pandemi ini benar-benar ya. Kita punya planning untuk membuka UMKM yang baru ya. UMKM yang baru. Semoga podcast kita menang. Ya, doakan. Tapi berhubung kita belum bisa bikin UMKM baru, makanya selama pandemi kemarin kita berusaha lain nih di sisi yang lain. Betul. Untuk tetap produktif, Kreatif dan inovatif pastinya. Betul banget di masa pandemi COVID-19. Yes. Jadi kita ngapain aja nih selama kemarin? Jadi selama pandemi yang kita alami itu dari Maret ya. Maret Betul. kan kerjaan kita terdampak banget ya. Aduh, Suli, aku ya. teringat banget 25 Maret 2020 Betul. sektor pekerjaan aku ditutup Ya, hingga saat ini. hiburan tertutup, kemudian juga F&B yang kebetulan aku kerjanya di perkantoran juga terdampak, yang pastinya bikin sedikit down mungkin ya Suli ya. Down banget sih, Betul. tapi sebagai generasi Gen Z kembali kita tetap harus semangat. Semangat, inovatif dan kreatif adalah ciri khas dari generasi kita ya. Yes, Betul semangat. banget. So, Karena selama pandemi kemarin ngebuat kita lebih kreatif. Betul. Akhirnya kita inovasi-inovasi itu ternyata kita punya inovasi ini ya, itu ya, dan itu kita jalankan di Jangan masa takut, pandemi itu. jangan Betul. takut untuk Jangan berusaha. pernah takut untuk berusaha karena kegagalan adalah temannya kesuksesan sih sebetulnya ya, betul nggak? Yep, betul Iya. banget. Dan proses itu hasil itu tidak akan pernah mengecewakan. Betul nggak? Proses tidak akan pernah mengecewakan hasil. Makanya akhirnya Sahe 12 TV muncullah di kanal YouTube kita. Jadi Sahe 12 TV tercipta karena bantuan COVID dong. Oh bukan, tapi memang harus disyukuri Memang juga harus sih, disyukuri karena juga. kita sebenarnya kan selama sebelum pandemi kita tuh kayak berusaha Hanya wacana terus mau buat YouTube nih, ayo dong kita berlima. Jadi saya 12 TV ini terdiri dari 5 orang. 5 ya. orang kreatif. 5 orang kreatif dan inovatif yang tidak menemukan waktu dan tempat sebelum pandemi ya. Dipertemukan secara bersama di masa pandemi itu. So, Sahe 12 TV itu apa aja sih, Sul? Jadi saya 12 TV itu ada beberapa segmen yang dibahas seperti ada jalan-jalan ya, traveling. Kemudian ada perfilman Indonesia. Perfilman Indonesia ada. Indonesia itu perfilman internasional juga ya. Oh ya, tentang perfilman, ada kecantikan, ada kuliner. Dan satu lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalan udah kan ada. Oh, sudah kuliner, Jadi ada 4. jalan-jalan. Nah, satu orang editor. editor ya sebagai penyunting, Betul. yang kadang-kadang muncul juga Kadang-kadang sih. muncul dan orang lain nggak tahu ya. Betul banget. So, itu adalah hal positif yang kita lakukan selama masa pandemi ini, Kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan ya? 4 bulanan. 4 bulanan Dan hasil riset yang kita lakukan tuh bahwa selama pandemi itu channel-channel YouTube kreatif di Indonesia itu bermunculan loh. Banyak ya. Salah satunya adalah Sahe 12 TV ini. Bukan lagi, masih banyak juga sih. Nanti kalian bisa searching, bisa mencari-cari ya. Pokoknya yang subscribernya belum banyak, berarti itu dia hasil dari pandemi Dari COVID. pandemi COVID-19. Tapi Ya. kita ya balik lagi ya sebagai generasi Gen Z ini benar harus muter otak ya. Betul, harus kreatif, inovatif dan selalu
membuat ide-ide yang baru dan kreatif juga sih sebetulnya. Bayangin aja kita tuh dari keluarga apa ya, maksudnya anak-anak yang tidak memiliki akses bagus sebetulnya kayak gitu ya. Betul. Kayak kalau misalnya yang lain kan, karena dia orang Betul. tuanya kaya raya, orang tuanya ternyata punya ini punya itu, mereka bisa dengan mudah mendapatkan sesuatu secara gampang. Dan itu bukan analoginya adalah ketika kita tuh selalu ketika kita akan melakukan sesuatu yang kreatif dan inovatif akan terhalang oleh tembok yang nama aku nggak punya ini nih, aku aksesnya nggak punya ke sini, aku aksesnya nggak punya ke situ. Nah itu yang kita hancurkan ya selama ini, dan terciptalah channel yang ini seperti itu. So YouTube itu adalah sesuatu platform yang potensial sih untuk anak-anak kreatif Indonesia, dan kita harus menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu kreatif loh. Tidak dilihat dari strata sosial. Betul. Ya. Dia ada strata sosialnya. Mau di bawah, di tengah, di atas, semua orang bisa akses. Yang penting kita mau berusaha aja. So kita bangga banget dengan channel kita ya, Soli. Meskipun channel kita belum begitu banyak subscribernya, penontonnya tapi sedikit juga. banyaknya dapat menginspirasi yang lain untuk yuk kita sama-sama bikin YouTube, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama saling mendukung satu sama lainnya. Betul seperti banget. Itu. Jadi di hashtag Cita Kemerdekaan dari kami berdua di Sahe Podcast itu lebih mengangkat bagaimana kita menjalani masa pandemi ini dengan hal-hal yang kreatif, hal-hal kreatif, salah satunya dengan membuat video yang menurut aku tuh kreatif banget ya kan, dan membahas film-film Indonesia yang pastinya kita akan selalu memperkenalkan film-film Indonesia. Jadi tonton oleh seluruh orang. Karena kan YouTube tidak terbatas ya, dia seluruh Indonesia bisa nonton. Itu palingnya Sulia. So buat kalian kaula muda yang lain mungkin insan-insan kreatif yang lain selama pandemi itu kalian melakukan apa? Boleh ikutan podcast ini, kita share bareng-bareng ke cerita kemerdekaan. Kok nggak bareng sih? Cerita kemerdekaan ya kan, langsung di Kementerian Komunikasi dan Informasi tentunya. Yang memberikan wadah dan tempat ya. Betul. Kita tunggu ya. Kita saling support satu sama lain. Kita saling kasih masukan atau kasih ide yang lain. Oke, kita sharing sama-sama. Itu palingnya. Paling itu aja. So jadi... tapi kita masih dalam suasana kemerdekaan nih. Kisah apa sih yang berkesan kamu tuh dari kecil di dalam momentum kemerdekaan itu? Momen apa sih yang berkesan gitu yang nggak bisa hilang? Yang nggak bisa hilang pasti momentum kemerdekaan adalah pada hari 17 Agustusnya, pada hari H-nya yang setiap tahun kita tunggu ya, pengibaran bendera merah putih, baik itu di Istana Negara sampai daerah-daerah sampai kecamatan-kecamatan. Dan aku dengar tuh kamu katanya sampai kabupaten ya? Aduh, wow, bangga banget nih, salah satu sahabat saya kita pernah mengibarkan sangsaka merah putih itu di tingkat kabupaten ya. Di daerah Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor tahun 2010 mungkin saja ada teman-temanku yang menonton. Ini aku loh. Menonton? Mendengarkan. Ya mungkin saja mendengarkan podcast ini. Ya. Ini aku loh, Sulis Partika dari SMA 1 Taman Sari. Yeay. Jadi gimana nih, apa cerita yang menurut kamu tuh yang berkesan banget? Aku berkesan adalah pasti kan saat momentum pengibaran ya, yes, itu udah pasti ya. Orang tuaku menangis di sana melihat, mungkin bangga ya lihat anaknya. Putrinya mengibarkan, wah orang tua mana sih yang nggak bangga ya pastinya. Betul. Dan yang paling sedih dan mengharukan ketika aku selesai pengibarannya justru. Oke. Wah, ada apa tuh? Ya, jadi pada tanggal 18 Agustus aku dipulangkan dari asrama menuju rumah masing-masing tentunya ya, karena kan tugas kita udah selesai. Di perjalanan pada saat itu aku masih menggunakan pakaian PDU pada pakaian dinas umum, yaitu pakaian putih-putih itu. Aku pulang dijemput oleh ayah aku dan menggunakan motor Honda Legenda, inget banget ya. Orang-orang juga pakai mobil, tapi satu keluarga, aku pakai motor sendiri, pula ayah aku yang jemput. Oke, dan kamu nggak malu tuh waktu itu? Jujur ya, sebagai pada saat itu anak muda, maksudnya usia yang labil, aku kayak ya orang lain pakai mobil, keluarga lengkap, aku cuma dijemput sama ayah aku aja sendiri. Normal ya, aku kan bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan gitu, yang biasa aja, tapi alhamdulillah tercukupi lah. Terus sederhana tapi tercukupi. Gimana? Aku pulang di jalan raya tuh aku didadahin sama anak-anak gitu. Sama anak-anak SD gitu. Wow, keren juga ya. Jadi berasa jadi trend center gitu ya. Jadi spotlight banget ya. Iya, berasa jadi pandangan utama tertunjuk kepada bangganya, aku. Bangga ya. Dapat mungkin secara sedikit banyaknya bakal menginspirasi anak-anak yang lihat kamu waktu itu untuk ikut jadi paskibraka mungkin ya. Pada saat itu kayak orang tuanya tuh lihat kakak itu dia dada gitu. Jadi kesedihan kamu dijemput pakai motor itu terbayarkan ya. Betul banget, aku langsung aku secara langsung kayak dadah balik juga ke mereka, padahal aku nggak kenal gitu. Pasti itu pun ketika di posisi aku juga bakalan nangis ya, bakalan sedih banget karena
sesuatu yang momentum di 17 Agustus kamu tuh disambut gitu kan dengan dadah meskipun hanya cuma dadah Iya, aja. dadah. Wah, itu memorable banget dan itu Memori sangat terkenang banget sampai detik ini di tahun 2020 ya, sudah 10 tahun berlalu. Oh ya, nggak kerasa ya 10 tahun Nggak kerasa. Harusnya tuh kemarin 1 dekade itu kami kumpul di Gedung Tegal Beriman karena kan mau 10 tahunan nih, tapi karena terhalang pandemi dan juga petugas aja dibatasi, peserta dibatasi, jadi kita nggak bisa hadir ke sana. Tetap semangat demi kebaikan kita bersama ya. Betul sekali. Tapi kalau memang kalau aku sendiri sih momentum yang paling aku ingat gitu ya selama 17 Agustus itu adalah ketika aku jadi paduan suara sih sebetulnya. Oh, jadi beda ya. Ya. Kalau aku kan versi panas-panasan nih. Aku paduan suara, gimana aku ngelihat ketika malam inaugurasi pelantikan itu kan aku nyanyi tuh, wah sedih juga ya ternyata. Sedih banget. Pada cium bendera yang aku kan yang nyanyi gugur bunga ya? Enggak, syukur. Oh, syukur ya. Aku nyanyi syukur. Kemudian juga aku merinding loh. Ya, ketika di upacaranya ketika aku nyanyiin Indonesia Raya itu memang bangga banget ya. Kita hormat sama merinding juga sih. Iya. Dengan kita hormat, kita harus tahu, wah ini gimana kan suara kita bisa terlihat hikmat di depan peserta gitu. Wah, itu aku lakukan dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA loh. Itu lama juga tuh jadi paduan suara. Itu sih paling aku paling nggak bisa lupakan sih selama momentum kemerdekaan ini. Pasti teman-teman semua juga punya memori atau kenangan tersendiri setiap 17 Agustus di setiap tahunnya yang kalian lalui. Dan kita pengen tahu ceritanya kalian, jadi ikut terus di podcast ini yang akan diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jangan lupa ya sampai tanggal 4 September 2020 hadiahnya banyak banget. Jadi kita saling bersinergi untuk menciptakan sebuah kreativitas untuk anak-anak Indonesia khususnya. So, saya Heru Rizwan. Saya Suli Supartika. Selamat bertemu kembali di podcast kita selanjutnya ya di Saya Podcast. Dah.